Saya melihat ada sebuah bintangnya sampai bintang 3 terlibat sebuah laundry money, bahkan sampai aktor papan atas ikut terlibat juga. Saya melihat banyak jeritan dan tangisan dari usia 2 tahun sampai usia 50 tahun. Artinya ini bencana yang sangat mematikan, khususnya di wilayah pesisir. Sebenarnya kalau kita melihat bagaimana ke depannya, wallahu alam ya, akan tetapi terkadang kita ini suka diberikan sebuah simbolis yang mana bisa diunsur daripada alam atau dari metode-metode yang saya pelajari. Tak terasa, telah sampailah kita di tahun baru 2025. Namun siapa sangka beragam peristiwa tak terduga diramalkan akan terjadi menimpa masyarakat Indonesia. Setidaknya itulah yang diterawang oleh Ki Demang. Ia dikenal sebagai ahli spiritual dengan kemampuan membaca tanda-tanda alam dan peristiwa yang akan hadir menjumpa. Ki Demang pun membagikan hasil terawangannya. Lantas seperti apakah hasil terawangan Ki Demang tentang perjalanan bangsa ini di tahun 2025 dalam era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto? Serta seperti apakah pula kengerian peristiwa alam yang diramalkan olehnya? Saksikan secara lengkap hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Tahun 2024 silam ditandai dengan terpilihnya pemimpin baru bangsa ini pada sosok Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka, yang mana telah resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia menjelang akhir tahun. Tentunya kini masyarakat pun bertanya-tanya tentang seperti apa warna-warna yang akan dilukiskan keduanya dalam buku besar kisah perjalanan bangsa Indonesia. Lantas, seperti apakah hasil terawangan ahli spiritual Ki Demang tentang kisah perjalanan bangsa Indonesia 1 tahun ke depan dalam era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto? Sebenarnya kalau kita melihat bagaimana ke depannya, wallahu alam ya, akan tetapi terkadang kita ini suka diberikan sebuah simbolis yang mana bisa diunsur daripada alam atau dari metode-metode yang saya pelajari. Tahun 2025 kita mempunyai sosok yang kepemimpinan untuk memakmurkan dan mensejahterakan warga negaranya, akan tetapi hasil daripada itu larinya ke pati. Justru sebaliknya, malah yang sebut ini adalah pati. 5 ini pati. Jadi Allah alam, ini entah kematian dalam segi kemiskinan ataupun pengangguran sebagainya, tetapi saya tidak ingin ini terjadi. Saya pengen ini semuanya baik-baik saja. Kita berdoa agar semua yang kita khawatirkan tidak terjadi. Saya juga melihat ada sebuah konflik kenegaraan di sini, tetapi kubu ini pecah. Terjadi sebuah ekonomi menurun. Tujuannya adalah untuk memakmurkan ekonomi, tapi dampaknya dari konflik negara ini berakibat ke pengangguran. Akan banyak sekali PHK. Kalau saya lihat dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, tujuannya untuk memakmurkan, tapi ini mungkin cikal bakal atau asal muasal yang harus dibedah, yang mana tujuannya baik tetapi justru menjadikan dampak dari rakyat kecil itu sangat luar biasa dampaknya. Yang namanya pergelombangan ekonomi itu kan memutar, Kak. Tetapi kita melihat konflik dari luarnya ini. Saya melihat ada konflik yang sangat besar di luar, dampaknya itu ke kita. Gitu. Dampaknya ke kita pada akhirnya kita itu kayak semacam dirumahkan. Begitu.
Itu yang saya ngelihat. Jadi banyak sekali kericuhan, banyak sekali kelaparan di tahun 2025 ini. Dampaknya bukan dari sesuatu orang yang sengaja, tetapi ini dampak yang per 5 tahun. Per 5 tahun ini akan terus terjadi, dan tahun ini yang akan datang Bapak Presiden kita ini tujuannya untuk memakmurkan, akan tetapi hasilnya justru sebaliknya. Tetapi jangan khawatir, saya melihat juga ada kebahagiaan, ada yang sangat luar biasa. Saya melihat ada kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan yang namanya materi, gitu. Ada kebahagiaan puas. Terkadang orang bukan diberikan finansial saja bahagia, tetapi kabar gembira bisa menjadikan satu kebahagiaan. Dan ini jatuhnya ke bulan 7, 8, 9 di awal tahun 2025. Ya, masuk ke tengah. Kak. Harus diakui jika isu politik, sosial, hingga ekonomi negeri ini memang tidak lepas dari hingar-bingar dunia selebritis. Bagaimana tidak, sederet nama besar dari panggung hiburan saja nampak mewarnai jajaran terpilih Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Lantas, seperti apakah terawangan Ki Demang terkait hal itu? Benarkah pula Ki Demang meramalkan bahwa di tahun 2025 ini Indonesia lagi-lagi harus dikejutkan dengan isu korupsi yang melibatkan bintang selebritis? Saya melihat ada sebuah bintangnya sampai bintang 3 terlibat sebuah laundry money, bahkan sampai aktor papan atas ikut terlibat juga. Ini aktor yang mungkin kita tahu nih siapa beliau nih, tetapi ini sudah terjadi sekian tahun dan terungkap di pertengahan tahun. Ini kayak semacam di bulan April, Juni, Juli. Ini kayak semacam ada kericuhan tentang ada bintang di sininya, lalu ada nama-nama tinggi kedudukannya, bahkan sampai aktor pun terlibat di satu kubu ini, gitu. Ini lumayan besar banget ini. Iya, sampai menghitung T. Bukan M lagi tapi T. Enggak, ini meluas. Meluas. Ini dari bulan 2, Kak. Dari bulan 2 ini sudah, sebenarnya sekarang ini udah terdeteksi. Sekarang ini udah cuman munculnya itu di bulan 2 di tahun 2025. Nama-namanya juga tidak asing lagi untuk kita ketika kita melihat nama dan sosok beliau. Seseorang ini yang ada bintangnya sininya, bahkan ini sangat merugikan. Ternyata sudah sekian tahun mereka menjalankannya, begitu ya. Dan sampai ke aktor ternama terlibat di situ. Panjang juga ceritanya ini, begitu kan. Selepas menerawang terkait situasi ekonomi serta sosial politik bangsa ini di tahun 2025, Ki Demang pun melanjutkan ramalannya ke sisi peristiwa alam. Ya, seperti diketahui, alam memang tidak bisa ditebak. Apa yang akan terjadi hari esok masih menjadi rahasia Sang Pencipta. Namun di sisi lain, terawangan anak indigo serta ahli spiritual kerap kali menjadi kenyataan. Lantas, seperti apa Ki Demang menerawang alam bumi pertiwi sepanjang tahun 2025 ini? Di tahun 2025 yang akan datang, saya melihat ada sebuah gambaran yang mana gambaran ini akan berdampak yang sangat luar biasa. Yang berunsur dari 3 sesuatu yang mungkin nih kalian belum pernah melihatnya atau belum pernah
merasakannya. Wallahualam, ini yang saya lihat di tahun 2025 atau yang disebut akhir tahun ini, di bulan Desember saya melihat kayak semacam pergelombangan dari air itu sangat naik sekali. Itu di wilayah khususnya saya sebutkan angka depannya itu B. Nah, ini akan berdampak ke wilayah ibu kota dari B ini. Yang utama itu ada sebuah perubahan iklim yang memakan waktu kurang lebih hampir 3 hari. Itu masuk ke angka 2. Ini entah awal tahun atau akhir tahun saya melihat angka 2. Dari 2 lebih, entah 21 atau sampai 25 atau sampai 27. Adanya pergeseran akibat curahnya air. Saya melihat air sangat tinggi sekali dan dampaknya itu bisa ke beberapa provinsi. Ya, kengerian yang meluluh lantahkan banyak daerah memang diramalkan Ki Demang akan menandai kisah negeri ini di tahun 2025. Namun ternyata hasil terawangan mengerikan yang telah dipaparkan itu bukan pula satu-satunya kejadian pahit yang diramalkan oleh Ki Demang. Lantas seperti apa terawangan lain dari Ki Demang? Benarkah pula ia meramalkan adanya kobaran api besar yang melahap sejumlah daerah? Bahkan sampai saya melihat di wilayah Jakarta, saya melihat ada kobaran api yang sangat besar, yang mana ini khususnya di wilayah Jawa Barat, Jakarta Barat, itu ada semacam api yang sangat besar sampai masuk ke rumah sakit. Saya melihat juga di awal tahun ini seperti kayak semacam adanya konflik, itu lebih ke arah anak-anak. Jadi konfliknya ini kayak semacam penyakit atau semacam virus. Berdampaknya itu dari usia 2 tahun, usia 3 tahun, dari sampai usia 20 tahun. Itu mengalami kayak semacam perubahan pancaroba. Itu menyebutnya pancaroba. Seperti itu, Kak. Dan saya juga melihat di bulan 3 sama, masih di sekitaran api yang sangat meluas. Dan itu di dekat bundaran atau di dekat Jakarta. Ada api yang sangat besar, tapi ini banyak sekali, kayak semacam gini, banyak sekali. Ini kayak semacam api besar, tapi ini kayak pemukiman padat, kayak semacam pasar. Itu memasuki hendaknya di bulan suci Ramadan. Ini kobaran api. Dan saya juga melihat di sini air awal tahun sampai pertengahan bulan. Di wilayah B, entah Bogor atau Bandung dan Bekasi. Yang sangat fatal itu di Desember, di tanggal 20 sampai 29. Jadi ada sesuatu yang mana ini alam yang bergejolak. Alam ini memberikan fenomena yang tidak seperti biasanya, bahkan sampai masuk ke wilayah Sumatera, Jawa Barat, Sulawesi, dan Jawa Tengah. Saya melihat banyak jeritan dan tangisan dari usia 2 tahun sampai usia 50 tahun. Artinya ini bencana yang sangat mematikan, khususnya di wilayah pesisir dan di wilayah Jawa Tengah, ibu kota, provinsi Banten, dan Jawa Barat. Sementara itu, kejutan-kejutan mencengangkan yang datang dari hingar-bingar dunia hiburan pun terselip dalam terawangan spiritual Ki Demang.
Dan mengejutkannya, Ki Demang meramalkan bahwa di tahun 2025 ini panggung hiburan tanah air, khususnya dari dunia komedi, akan dideru kabar duka terkait pelawak senior yang tutup usia. Di mana kabar duka itu akan membuat relung hati jutaan masyarakat habis dikoyak rindu terhadap guyonan khas sang pelawak. Saya melihat adanya dari pelawak yang suka menghibur kita. Saya melihat ada tangisan, berkumis, usianya kurang lebih hampir 60, agak sedikit botak ininya, usianya. Iya, udah usia 60 lebih lah. Udah 60 lebih ke atas sana usianya. Pergi ke Rahmatullah. Saya melihat ada tangisan. Tangisan yang membuat kita itu rindu dengan tawanya, rindu dengan kegilaannya, rindu dengan banyolannya, begitu. Itu saya melihat di bulan 4. Di bulan 4 pelawak komedian gitu, di bulan 4 ini. Saya tidak ingin terjadi ini sebenarnya, Kak. Ini tahun depan ini banyak duka yang kita rasakan sampai kita tidak percaya bahwa itu telah terjadi. Kita ini masyarakat kecil merasakannya. Saya merasakannya adanya namanya kok bisa gitu, sampai banyak sekali yang tidak percaya bahwa ini apa ini rekayasa, apa ini ada sebuah gimmick, apa ini ada sebuah lelucon begitu. Pada ini adalah sebuah kenyataan seperti itu. Di tahun 2025 ini saya berharap semuanya bisa melewatinya, bisa sabar, bisa ikhlas. Itu sudah hukum alam dan sudah dan sudah waktunya momen ini terjadi di tahun 2025 yang dari kemarin pengen beledak, pengen, kalau kata orang Sunda, pengen betus gitu. Tetapi tahun ini, tahun akan 2025 lah yang akan terjadi kehancuran itu. Namun kabar duka itu bukanlah satu-satunya terawangan mengejutkan dari mata batin Ki Demang. Pasalnya, Ki Demang juga meramalkan adanya keretakan rumah tangga di kalangan selebritis yang mirisnya dinodai pula dengan dugaan perselingkuhan. Tahun depan ada, bahkan sampai adanya perselingkuhan. Perempuannya juga sudah mengetahuinya, cuman mungkin udah capek. Saya melihat laki-laki ini sampai adanya perceraian. Tapi di depannya namanya, inisialnya ya Kak, iya. Saya melihat ada D. Menjadi konflik rumah tangga. Ini udah senior, dan terjadi konflik keluarga gitu. Tetapi dengan waktu cepat akan terselesaikan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.